pagi adik-adik. Wah, rasanya senang sekali ya bisa kembali menjumpai adik-adik yang berada di rumah dalam pertemuan kami kita di Minggu Advent yang ketiga ini ya. Nah, seperti biasa adik-adik, jika Kakak Yani menyapa adik-adik dengan sapaan selamat pagi adik-adik, maka jawaban adik-adik apa? Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Kakak pendamping, selamat pagi semuanya. Kakak Yani ulang ya, tapi jawabannya harus lebih semangat loh ya. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Kakak pendamping, selamat pagi semuanya. Wah, semangat sekali kayaknya ya. Nah, adik-adik, sekarang giliran adik-adik untuk menyapa mama, papa, adik, kakak, oma, opa, dan siapapun yang ada di rumah dengan sapaan selamat pagi ya. Nah, adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak Yani yakin di bulan-bulan kemarin atau bahkan di bulan-bulan sebelumnya lagi ya, kabar adik-adik selalu luar biasa. Mengapa? Karena Tuhan Yesus selalu memberkati, menjaga, dan melindungi kita semua. Oke, adik-adik, hari ini adalah pertemuan kita di Minggu Advent yang ketiga, tepatnya tanggal 13 Desember 2020. Dan adik-adik, di Minggu Advent yang ketiga ini mengingatkan kita tentang sukacita, di mana kita akan bersama-sama dengan gembira menyambut kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah yang paling hebat, dan dimana sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan dan membaca bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai dengan 8, dan dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-19 sampai dengan 28. Tetapi adik-adik, sebelumnya seperti biasa ya, kita akan bernyanyi dan bergerak bersama dulu untuk lebih menyemangati hari Minggu kita hari ini. Ayo kita bernyanyi dan bergerak bersama-sama. Semangat sekali ya gerak dan lagunya adik-adik. Oke, sekarang kita akan masuk dalam bacaan kitab suci. Tetapi sebelumnya kita akan awali dengan doa dulu ya. Mari adik-adik, bagaimana sih sikap doa yang baik? Ayo duduk yang manis, kemudian lipat tangannya. Tidak boleh ada yang ribut ya. Tutup matanya dan kita berdoa. Nama Putra
Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Berkatilah kami agar dapat mengerti firman-Mu dan melaksanakannya lewat perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa bersama-sama ya. Dan sekarang kita akan masuk dalam bacaan kitab suci. Tetapi sebelumnya adik-adik ayo ambil kitab sucinya, lalu duduk yang manis ya. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, kita akan membaca bersama-sama ya. Dan buat adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta bantuan sama mama atau bahkan papa dan juga kakaknya ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyimak bacaan dan juga cerita dari kitab suci kita hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai dengan 8, lalu dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-19 sampai dengan 28. Ayo duduk yang manis dan kita akan membaca bersama-sama. Halo adik-adik, senang sekali pada hari ini Kakak Cindy hadir kembali menemani adik-adik dalam pertemuan kami dalam Minggu Advent yang ketiga. Oke, adik-adik, pada hari ini Kakak Cindy akan menemani adik-adik dalam membaca kitab suci dan nantinya adik-adik akan mendengarkan pendalaman dari materi kitab suci kita pada hari ini. Sebelum itu, adik-adik yang sudah bisa membaca, mari kita baca sama-sama. Dan adik-adik yang belum bisa membaca, mari adik-adik dengarkan dengan baik. Jadi, bacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 6 sampai 8, disambung ayat 19 sampai 28. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8, disambung ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" dan ia menjawab. "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Oke adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam pendalaman teks kitab suci. Ada sebuah cerita. Seorang anak laki-laki berjalan ke halaman belakang rumahnya
sambil mengenakan topi baseball dan membawa bola dan pemukul baseball. Ia berkata, "Saya adalah pemukul paling hebat di dunia." Lalu ia melemparkan bolanya ke udara, memainkan tongkatnya, dan gagal pada pukulan yang pertama. Ia memungut bola itu dan berkata, "Saya adalah pemukul paling hebat di dunia." Sekali lagi, ia melemparkan bolanya ke udara, mengayunkan tongkatnya, dan gagal pada pukulan yang kedua. Anak laki-laki itu memungut bolanya, menatapnya, dan menjerit, "Saya adalah pelempar bola yang paling hebat di dunia." Kakak kira pasti semua orang bermimpi untuk menjadi orang yang hebat. Adik-adik mungkin juga bermimpi suatu saat bisa menjadi orang yang hebat. Tapi pagi ini kakak ingin menceritakan tentang seorang laki-laki yang sama sekali tidak bermimpi untuk menjadi orang yang hebat. Dia bahkan menceritakan dirinya kepada orang lain bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Tapi kehebatannya itu terlihat dari sikapnya yang rendah hati. Nama laki-laki itu adalah Yohanes. Yohanes sangat terkenal pada zamannya. Banyak orang mau pergi jauh-jauh hanya untuk menemuinya dan mendengarkan khotbahnya. Ia sangat terkenal sampai orang berpikir kalau dirinya sang juru selamat yang mereka nanti-nantikan. Jadi orang kira dia ini adalah Mesias, dia ini adalah Tuhan Yesus karena Yohanes ini orang yang sangat rendah hati. Atau paling tidak orang mengira dia ini adalah Nabi Elia. Nabi Elia ini adalah nabi yang ada pada saat perjanjian lama. Nabi Elia ini sudah meninggal dan orang kira Yohanes ini Nabi Elia yang hidup kembali. Yohanes memastikan kalau dirinya ini bukanlah sang juru selamat atau salah satu dari nabi yang hebat. Ia berkata kalau dirinya hanyalah seorang laki-laki yang menyiapkan jalan bagi sang juru selamat. Yang datang kemudian daripada aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi Yohanes berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tentunya yang dia bicarakan bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak itu adalah Yesus. Banyak dari kita yang mungkin tidak hebat, tetapi kita bisa menjadi seperti Yohanes, menceritakan pada orang banyak tentang dia yang terhebat. Dia yang terhebat itu adalah Tuhan Yesus. Kita dapat menceritakan tentang Yesus. Kakak pikir itu adalah yang paling hebat. Dan juga adik-adik, hebat itu bukan hanya dalam satu bidang saja. Adik-adik bisa hebat dalam bidang yang adik-adik sukai. Misalnya adik-adik hebat dalam bidang menari, dalam bidang misalnya dalam pelajaran bidang matematika, tapi tidak semua orang bisa menguasai semua bidang. Jadi adik-adik bisa hebat dalam bidang adik-adik sendiri, bidang yang adik-adik sukai. Pesannya juga menjadi hebat itu adik-adik bisa menjadi hebat dari adik-adik bisa menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus. Oke. Jadi adik-adik dalam pendalaman teks kitab suci kita pada hari ini, Kakak Cindy memiliki ayat emas. Ayat emasnya diambil dari Yohanes 1 ayat 23. Ayat emasnya seperti ini.
Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Oke, jadi adik-adik boleh ingat ayat emasnya pada pertemuan kita pada minggu ini. Oke, sekian dari pembacaan kitab suci kita pada hari ini dan pendalaman kitab suci kita pada hari ini. Sampai bertemu di minggu yang selanjutnya. Dadah adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan juga menyimak ya kan bacaan dan juga cerita kitab suci kita hari ini. Dan adik-adik yang bisa kita ambil hari ini adalah dimana kita tidak perlu menjadi orang yang hebat di mata orang lain, tapi kita cukup menjadi orang yang paling hebat di mata Tuhan Yesus dengan memberikan sikap yang rendah hati kepada sesama kita seperti Yohanes. Oke, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam kreativitas. Jadi buat adik-adik, ayo silakan siapkan alat dan bahannya. Jangan sampai ada yang kurang ya. Karena hari ini adik-adik akan membuat kreativitas semenarik mungkin. Perhatikan kakak pendampingnya agar kreativitasnya nanti akan lebih menarik dan bisa difoto. Hai adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan kita minggu ini, pada minggu Advent yang ketiga. Jadi adik-adik, sebelum kita masuk ke kreativitas kita minggu ini, kita akan memasang lilin Advent yang ketiga. Oh iya, adik-adik kan kemarin sudah punya lingkaran Advent ya. Dan adik-adik juga sudah memasang lilin Advent minggu pertama dan minggu kedua. Oke, sekarang kita pasang di yang minggu ketiga. Seperti ini adik-adik. Minggu pertama, kedua, dan ketiga. Oh iya kakak Ira, kenapa minggu ketiga lilin Adventnya warna pink? Ada yang tahu adik-adik kenapa minggu Advent ketiga lilinnya warna pink? Ada yang tahu? Kalau tidak ada, kakak Ira akan menjelaskan kenapa pada minggu Advent ketiga lilinnya berwarna pink. Karena pada minggu Advent ketiga adalah minggu sukacita yang melambangkan adanya sukacita di tengah masa pertobatan. Karena bersukacita akan datangnya hari Natal. Oke adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitas kita. Jadi bahan dan alat yang harus disiapkan, yang pertama spidol atau pensil warna, atau bisa juga adik-adik pakai krayon. Yang kedua lem kertas. Lalu setelah itu bahan kreativitasnya, yang pertama itu ada karton dilipat dua ya adik-adik, seperti ini. Lalu ada kalimat seperti ini. Kemudian ada pola gambar seperti ini. Nah, ini adik-adik boleh warnai sesuai mau adik-adik. Misalnya warna merah, warna biru, warna kuning, dan masih banyak warna yang lain agar pola ini kelihatan cantik dan menarik.
Setelah adik-adik warnai, nanti jadinya seperti ini. Cantik kan? Kalau kakak Ira warnanya seperti ini ya. Kalau adik-adik terserah mau warna apa, sesuai kesukaan adik-adik. Bagus ya. Nah, selanjutnya kita akan menempelkan di karton tadi yang ini ya. Yang pertama yang harus kita tempel yaitu kalimat yang berwarna kuning. Ini adik-adik tempel di bagian paling atas. Sini ya adik-adik, seperti ini. Oke adik-adik. Lalu setelah adik-adik tempel dan bisa tertutup kembali seperti ini, lalu kita ambil yang berwarna hijau. Kita tempelkan juga kalimat ini di bagian bawah. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu kita ambil pola gambar tadi, lalu kita tempel di dalam karton ini. Nah, yang pertama adik-adik tempel yang pola ini, ditempel di sini. Sudah seperti ini adik-adik. Kemudian kita ambil yang pola ini, ditempel di sini. Seperti ini adik-adik. Kemudian kita ambil pola gambar yang terakhir. Nih, ditempel seperti ini. Nah adik-adik, jadinya seperti ini. Jadi bisa ditutup seperti ini, lalu kan seperti ini. Oke adik-adik, selesai sudah kreativitas kita minggu ini. Selamat bertemu di minggu selanjutnya. Dadah. Adik-adik, hari ini kreativitasnya luar biasa ya. Semuanya menarik sekali, jempol deh. Pokoknya adik-adik kreativitasnya jangan dibuang ya. Kreativitasnya simpan baik-baik, lalu nanti bisa difoto dan diupload, ya kan? Oke adik-adik, karena kreativitas sudah berakhir, berarti sebentar lagi perjumpaan sekami kita juga hari ini akan segera berakhir. Tetapi adik-adik, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, masih ingat apa yang Yesus mau? Cukup menjadi orang hebat dengan menunjukkan sikap yang rendah hati terhadap sesama kita. Oke deh adik-adik, sampai jumpa di pertemuan minggu depan ya. Dan sebelum mengakhiri pertemuan kita di hari ini, ayo adik-adik kita akan tutup dengan doa. Kita akan siapkan hati kita untuk berdoa. Duduk yang manis adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang terhebat. Bantulah kami agar dapat berbagi kasih
demi persiapan diri menyambut Natal-Mu. Amin. Adik-adik, demikian pertemuan pendampingan sekami kita di hari Minggu Advent yang ketiga ini. Sampai jumpa di pertemuan sekami minggu depan. Adik-adik masih ingat ya, tetap menunjukkan sikap yang rendah hati terhadap sesama kita. Dan ingat adik-adik, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker. Semoga bumi kita lekas sembuh agar adik-adik sekami bisa kembali bertemu dengan teman-teman di sekolah, di sekami, dan kita bisa ikut misa bersama-sama lagi di gereja. Sampai jumpa adik-adik, salam misioner, Tuhan Yesus memberkati. Rajin berdoa, berderma, berkorban, bersaksi, itulah anak sekami. Kecil-kecil badanku kecil, biar kecil pembawa damai, bawa damai kemana-mana, sampai ke ujung